Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Miss. Hari ini kita belajar tema 6 Cita-citaku, subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pertama, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Ketiga, mendeklamasikan dan menuliskan unsur-unsur puisi. Keempat, menjelaskan keragaman aktivitas manusia dan manfaatnya. Dan yang kelima, membuat puisi sesuai dengan ciri-ciri puisi. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan gambar seorang pilot yang sedang mengemudikan pesawat, guru yang sedang mengajar murid-muridnya, seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya, petugas pemadam kebakaran yang sedang berusaha memadamkan api, polisi yang sedang mengatur jalan agar lalu lintas terhindar dari kemacetan. Begitu juga dengan atlet yang berusaha mengharumkan nama bangsa Indonesia. Orang-orang pada gambar tersebut telah melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk kebaikan bagi sesama. Apakah kamu ingin menjadi seperti mereka? Kamu boleh memiliki cita-cita lebih dari satu. Ayo, sebutkan apa saja cita-citamu. Adakah di antara temanmu yang bercita-cita menjadi petani? Menjadi seorang petani merupakan sebuah cita-cita yang mulia. Seorang petani berjasa dalam menyediakan sandang dan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan makanan pokok seperti nasi atau jagung adalah hasil kerja keras petani. Begitu juga dengan bahan pakaian seperti serat kapas. Petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah kisah sukses seorang petani. Ayo bacalah teks berikut dengan seksama. Sukses sebagai petani. Berani bermimpi dan tidak mudah menyerah merupakan kunci sukses yang dipegang teguh oleh Adi Pramudia. Petani muda ini sukses meraih penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulannya melalui hasil taninya. Adi memanfaatkan sebidang tanah di kota Bogor untuk menanam lengkuas. Keuntungan pertama kali yang diperolehnya mencapai 90 juta rupiah. Kesuksesan yang dicapai oleh Adi Pramudia dalam usaha pertanian bukan tanpa hambatan. Adi sering mengalami kegagalan pada awal merintis usahanya. Namun, Adi terus berusaha mengatasi kegagalannya hingga akhirnya mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Bagi Adi, seseorang harus gigih dan pantang menyerah dalam berusaha. Jangan mudah menyerah hanya karena usaha yang dirintis belum memberikan hasil yang diharapkan. Kini, usaha pertanian Adi makin berkembang. Berkat kerja kerasnya, Adi Pramudia mampu memperluas usaha budidaya rempah-rempah lainnya seperti kencur dan kunyit. Setiap jenis tanaman Adi menghasilkan 35 hingga 40 ton dengan penghasilan sebesar 300 juta setiap panennya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alamnya. Kenampakan alam Indonesia begitu beragam. Ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oleh karena itu, jenis sumber daya alam di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Keragaman sumber daya alam di Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat daerah pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan dan selanjutnya dijual. Masyarakat yang tinggal di pegunungan memanfaatkan tanahnya untuk perkebunan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha, antara lain sebagai berikut. 1. Usaha agraris berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air.
seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, usaha ekstraktif yang mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, antara lain seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Yang ketiga, usaha industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Yang keempat, usaha jasa, antara lain seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Iya, dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu, yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat sekali. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang, Kapten. Saya Bol. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya, Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur. Jadi kebayang jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ayo perhatikan puisi berikut. Puisi yang berjudul Cita-Cita terdiri atas 2 bait. Pada bait pertama terdiri dari 3 baris dan bait kedua terdiri dari 3 baris. Sedangkan
untuk rima pada puisi ini sama, yaitu berima A, 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 A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Ayo kembali perhatikan puisi berikut. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-Cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang puisi ini adalah karya Prida. Berapa bait puisi tersebut? Puisi ini berjumlah 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rima dari puisi tersebut yaitu berima A, 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 A. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Berikut contoh puisi berima AB-AB. Pada baris pertama, berima sama dengan baris ketiga, yaitu huruf I. Sedangkan baris kedua berima sama dengan baris keempat, yaitu huruf U. Jenis rima yang kedua adalah rima AB-BA. Rima AB-BA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, dan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga. Contohnya seperti pada puisi berikut. Baris pertama pada puisi ini akan memiliki persamaan bunyi pada baris keempat, yaitu huruf A. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga, yaitu huruf I. Rima AA-BB. Rima AA-BB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, dan baris ketiga memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Ayo perhatikan contoh berikut. Baris pertama pada puisi ini berima sama dengan baris kedua, yaitu huruf U. Sedangkan baris ketiga berima sama dengan baris keempat, yaitu huruf N. Rima AA-AA. Puisi rima AA-AA disebut juga puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Perhatikan contoh puisi berikut. Puisi ini berima sama dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu huruf I. Alhamdulillah, baiklah anak-anakku, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti, juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Misa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.